Sebuah kampung di Taman Sari, Jakarta Barat menyimpan sebuah tragedi yang menyeramkan. Seorang warga Eropa dan 17 pribumi dieksekusi mati dengan cara yang sangat sadis. Bahkan kampung ini dinamai dari peristiwa tersebut. Inilah Kampung Pecah Kulit. Sekitar 1 kilometer dari stasiun Jakarta Kota, jejak kebengisan VOC terekam di kampung ini. Untuk mencapai Kampung Pecah Kulit, kita akan melintasi Jembatan Pelangi dengan aliran anak Kali Ciliwung di bawahnya. Jika ditilik dari sejarah, hukuman mati di zaman penjajahan memang dilakukan dengan cara yang sadis sekaligus dijadikan tontonan. Selain memberi efek jera dan takut, cara itu dianggap ampuh untuk legitimasi kekuasaan VOC di Batavia. Lalu, dari mana datangnya nama pecah kulit? Sebutan ini disematkan di kampung ini karena peristiwa mengerikan yang menimpa Peter Eberveld. Peter yang warga Eropa ini dihukum mati karena dianggap memimpin konspirasi untuk menentang kekuasaan VOC. Peter sendiri datang bersama ayahnya yang merupakan pengusaha kulit. Sebagai warga yang kaya raya, Peter dikenal dekat dengan warga pribumi kala itu. Walaupun dia kaya, Peter ini sederhana hidupnya. Sangat sederhana, suka bantu masyarakat di sekitarnya. Nah, itu yang orang suka sama dia. Jadi apapun gerakan dia, orang suka gitu. Apalagi memperjuangkan tanah air orang Betawi. Dia membantu masyarakat, baik itu dengan gabah, atau dulu kan gabah ya sebelum jadi beras. Dibagiin aja kalau. Nah itulah mengambil hati masyarakat, memang ada kepedulian dengan masyarakat. Karena dia lama bergaul dengan masyarakat, akhirnya dia masuk Islam. Peter dan ayahnya sebenarnya punya hubungan yang baik dengan VOC. Peter bahkan dikabarkan menjadi orang kepercayaan Cornelis Speelman, mantan gubernur jenderal Hindia Belanda. Sang ayah juga mempunyai tanah yang luas di bilangan Sunter dan Ancol. Tapi hal itu berubah 180 derajat pada masa gubernur jenderal VOC Hendrik Zwaardekroon di tahun 1720. Zwaardekroon bahkan menyita tanah warisan ayah Peter dengan semena-mena. Itu mengambil tanah dia yang di Pondok Bambu, yang hektaran diambil semua karena dianggap tanpa izin ke pemerintahan. Akhirnya tambah sakit hati dia karena dilihat rakyat tertindas, dia juga ikut tertindas. Walaupun dia sendiri berkebangsaan Jerman dan Siam, ibunya Siam, bapaknya Jerman, tapi merasa tertindas. Pasca kejadian itu, Peter Eberveld menjelma menjadi musuh VOC. Jelang Natal tahun 1721, pabrik Mesiu di Pinangsia meledak. VOC mencurigai peristiwa ini diotaki oleh Peter. Meski tidak ada bukti yang kuat, Hendrik Zwaardekroon memang menyimpan ketakutan tersendiri terhadap Peter. Jelang tahun baru, Peter dan beberapa pribumi merencanakan pembunuhan terhadap petinggi VOC di pesta pergantian tahun. Sayangnya rencana ini bocor. Peter bersama Ateng Kartradia ditangkap oleh pasukan company. Beredar isu penangkapan ini akibat pengkhianatan dari salah satu pekerja Peter. Biasa ada pengkhianat, biasanya ada iri dengan teman, mungkin dia lebih diperhatikan atau tidak, biasa pengkhianat begitu. Atau dengan mencari uang untuk, ya kalau lapor ke VOC kan bisa dapat uang. Versi lain menyebutkan istri dari gubernur jenderal sangat akrab dengan perdukunan. Dukun itulah yang membisikkan rencana Peter. Setelah menjalani peradilan oleh VOC, Peter Eberveld CS pun dijatuhi hukuman mati pada April 1722. Gang Buntu yang dulu menjadi halaman selatan benteng Batavia inilah diyakini menjadi tempat eksekusi dari Peter. Ia dan 17 orang pribumi lain, termasuk Ateng Kertadria dari Banten, diarak dan menjadi tontonan warga. Pelaksanaan hukuman mati itu digambarkan sangat sadis. Kedua tangan dan kaki diikat dan ditambatkan pada 4 kuda pada 4 penjuru. Kuda tersebut dicambuk dan masing-masing berlari berlawanan arah. Akibatnya pun sangat mengerikan. Tubuh Peter terpotong.
hukum matinya ada dua versi. Pertama ada yang bilang digantung dulu dengan Raden Ateng Kertadria. Ini juga sahabatnya, sahabat berjuang. Kan sahabatnya tuh ada Raden Ateng, ada Kertaiya, ada Tiler, itu banyak gitu dari orang Banten. Itu akhirnya dia ditarik 4 kuda, hancur. Wah, itu sangat sadis, itu pembunuhan sangat sadis. Kepalanya dipotong, ditaruhin di tombak, lalu dipajang di depan rumahnya. Pemerintah VOC lalu membangun prasasti untuk meletakkan kepala Peter. Dalam prasasti tersebut dituliskan peringatan keras kepada kaum pribumi untuk tidak mengikuti aksi pemberontakan layaknya Peter. Di tugu ini juga tertulis Peter pantas menerima hukuman mati. Potongan jasad Peter Eberfeld selanjutnya dikuburkan. Namun keberadaan makam Peter hingga kini masih menjadi misteri. Dia dengan membawa kepala, akhirnya kepalanya ditombak, dijadikan prasasti di mari bahwa itu beneran, pala beneran tuh, bukan pala bohongan. Jadi disinilah terakhir Peter Eberfeld kepalanya ditempatkan. Nah, terus jasad Peter itu dimakamkan di mana, Pak? Dimakamkan di mana nggak ada yang tahu karena itu memang dirahasiakan oleh VOC itu sendiri. Yang jelas ada beberapa bagian dari tubuh dia yang kudanya bertempat, seperti di sini di Muara Baru, ada di Tubagus Angke, itu tubuh-tubuh di mana ditarik oleh kuda. Jasad Peter yang tercerai-berai dengan kulit yang terkelupas konon menjadi asal-muasal nama kampung pecah kulit. Meski begitu, ada yang menyebutkan pecah kulit berasal dari industri penyamakan kulit yang dulu didirikan oleh ayah Peter. Lokasi tempat eksekusi Peter kini terkenal dengan ragam kisah mistisnya. Sosok tak kasat mata kerap memperlihatkan diri dengan sejumlah perwujudannya. Ya, di sini ada beberapa sosok, termasuk salah satunya adalah wanita yang tempatnya di sini. Wanita bergaun merah. Dan di sini sering ada penampakan orang duduk di atas. Tapi setelah Pak Haryanto, Pak RW ngecek, nggak ada orang itu gitu. Saat kedatangan Jepang, tugu itu sempat dihancurkan. Namun prasastinya dapat diselamatkan. Lokasinya pun kini telah berubah menjadi showroom mobil. Sejak tahun 1985, tugu itu dibawa ke Museum Prasasti. Untuk mengenang jasa Peter, prasasti telah dibangun ulang oleh pemerintah Indonesia. Keberadaan prasasti ini juga menampilkan kesan yang tak biasa bagi para pengunjung. Bagaimana tidak, dalam prasasti juga terlihat tengkorak kepala di atasnya. Meskipun terkesan menyeramkan, menurut petugas Museum Prasasti tak menyurutkan rasa penasaran pengunjung Museum Prasasti. Apa ya kira-kira? Tapi aku agak aneh karena aku belum pernah lihat sih di sini. Iya, tengkoraknya siapa gitu ya? Serem banget gak sih? Menurut saya kalau orang yang berkunjung ke Museum Prasasti itu juga sama ketertarikannya. Jadi udah nggak ada kesan seremnya ya kalau kesini ya. Jadi mereka jadi lebih ingin tahu kok ini kuburannya beda, nisannya beda sendiri. Justru mereka banyak yang bertanya-tanya dan salah satu ikonik di Museum Prasasti.